everyone, I hope you are all doing well. I am Elizabeth Sitompul with NPM 234-11111 from Cost Management 23B, and I am excited to talk about competitive advantage. Yang pertama, pengertian dari competitive advantage, yaitu suatu keadaan ketika perusahaan memiliki penawaran yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Hal ini tentu diperlukan apalagi ketika perusahaan terlibat di dalam pasar dengan banyak produsen lain sejenis. Dengan mengetahui keunggulan kompetitif, maka perusahaan akan lebih berpeluang untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Yang termasuk ke dalam competitive advantage adalah harga yang lebih murah, bonus yang tidak berlebihan di tempat lain, atau biasa juga dalam bentuk produk atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh pesaing. Selanjutnya, cara kerja competitive advantage, yaitu yang pertama, analisis pasar. Kegiatan mengenal pasar lebih dalam bertujuan untuk melihat apa yang pasar butuhkan dan apa yang perusahaan dapat tawarkan. Analisis pasar juga akan menghindarkan produsen dari inefisiensi karena tidak memiliki gambaran terhadap apa yang terjadi di pasar. Yang kedua, mengenali kekuatan inti. Setelah mengenali bagaimana kebutuhan pasar, produsen dapat melihat apa yang ia punya sehingga bisa mengisi kekosongan dalam pasar. Di sini, produsen juga dituntut untuk tetap konsisten dengan apa yang diusungnya. Yang ketiga, evaluasi proses produksi. Hal yang tidak kalah penting setelah perusahaan berdiri adalah evaluasi proses produksi. Meskipun variasi konsumen ada banyak, tetapi satu hal yang pasti, yaitu konsumen menyukai sesuatu dengan harga terjangkau. Selanjutnya, jenis competitive advantage, yaitu yang pertama, cost leading. Produsen dapat dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam hal cost leading ketika mereka mampu menjual produk dengan harga lebih murah. Selanjutnya, fokus pada pasar. Produsen juga dapat memperoleh competitive advantage ketika memfokuskan target pada hal spesifik. Contoh comparative advantage adalah adanya suatu branding produk termurah di kelasnya. Maka konsumen tertentu akan melihat hal itu sebagai salah satu karakteristik khasnya. Yang ketiga, sumber daya. Penguasaan sumber daya juga dapat menyebabkan suatu perusahaan memiliki dominasi yang diperhitungkan dalam pasar. Sumber daya ini dapat berupa apa saja, bisa jadi akses terhadap produk impor, atau dapat pula bahan baku produksi dengan penggunaan terbatas. Selanjutnya yang keempat, merek. Karakter kuat pada produk adalah menstimulus konsumen untuk terus-menerus berinteraksi dengan merek tersebut. Hal ini menjadi perhatian khusus karena pada era digital, di mana konsumen lebih mudah terpapar dengan produk-produk lain yang sejenis, yang mungkin secara visual atau secara konsep lebih menarik, sehingga suatu produk atau brand dapat dikatakan memiliki keunggulan ketika ia mampu menargetkan pasarnya dengan karakter merek yang dimilikinya. Contoh competitive advantage, yaitu yang pertama, perusahaan penyedia transportasi online. Salah satu competitive advantage adalah perusahaan rintisan Indonesia yang bervaluasi tinggi, yaitu Gojek. Meskipun produk layanan semacam ini bukan yang pertama kalinya di dunia, tetapi Gojek mampu memiliki posisinya tersendiri di mata konsumen. Mengenalkan diri sebagai produk anak bangsa, comparative advantage dapat memberikan keuntungan pada Gojek melalui identitas merek. Dan contoh yang kedua, obat-obatan dengan hak paten. Obat-obatan yang telah melewati proses riset dan pengembangan akan memiliki hak paten berjangka waktu sekian tahun. Selama jangka waktu inilah, merek obat tersebut hanya dapat diproduksi oleh pemegang lisensi. Oleh karena itu, kita dapat menjumpai istilah obat generik dan obat paten di mana obat paten berharga lebih tinggi. Sebuah obat bisa disebut generik
ketika hak patennya telah habis sehingga tidak ada royalti pada perusahaan pembuat. That completes my presentation for today. Thank you all. See you. Bye.